Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillil lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mandi, selamat datang kembali di acara Science and Application yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Mandi Minang Mancanegara atau 3M. Yang terhormat Mandi Ketua 3M, Mandi Nurbaini Mikoski. Yang terhormat Ibu Pembina Perkumpulan 3M, Mandi Profesor Dr. Siti Salma. Yang kita muliakan narasumber Ibu Dr. Erlina Burhan, MSc. Yang kami hormati juga Bapak Pembahas Dr. Andani Eka Putra, MSc. Yang saya sayangi tentu saja Mandi Minang Mancanegara. Dan selanjutnya pendengar radio Rumah Gadang Minangkabau di mana saja berada. Selamat malam bagi yang berada di Indonesia. Selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan sekitarnya. Selamat sore bagi mande atau pendengar yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya. Dan di mana saja berada, sampai jumpa lagi di acara 3M. Semoga tetap setia mengikuti acara 3M dan mendengar radio yang kita sayangi ini. Malam ini kembali kita akan berbincang-bincang seputar Science and Application dengan topik yang yaitu tuberkulosis, peran komunitas untuk Indonesia bebas TB. Program ini dilaksanakan secara daring oleh Perkumpulan Mandi Minang Mancanegara tanggal 30 Juli 2023 dan diteruskan ke seluruh dunia oleh radio kesayangan kita, Radio Rumah Gadang Minangkabau. Dulu kita sebut dengan Radio Gebu Minang. Dengan saya Armenia di Padang akan memandu jalannya acara kita ini. Semoga berjalan tertib, aman, dan lancar. Sebelum kita lanjut ke acara yang kita tunggu, saya perlu menggambarkan sedikit tertib acara pada malam ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah sepatah kata dari penasehat Perkumpulan Mandi Minang Mancanegara. Yang ketiga adalah sajian topik ilmiah tuberkulosis, peran komunitas untuk Indonesia bebas TB oleh Dr. Erlina Burhan. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanggapan dari penanggap, dalam hal ini adalah Dr. Andani Eka Putra, MSc. Kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab dan kemudian akan ditutup oleh Ketua 3M. Acara ini akan berlangsung sekitar 2 jam. Mari kita ikuti dengan seksama. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Baiklah mande, Bapak-bapak, hadirin dan pendengar radio sekalian. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan minta sepatah dua kata sambutan dari penasihat 3M, yaitu Ibu atau Mande Profesor Dr. Siti Salma. Perlu saya kenalkan barangkali bahwa beliau adalah ahli serangga. Ya, dulu adalah guru besar di UNAN, kemudian sudah pensiun, tapi masih aktif mengajar di perguruan tinggi swasta
dan bahkan pernah menjadi Direktur Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia di Padang. Sekarang masih aktif dalam pengajaran dan mengembangkan penelitian tentang serangga, khususnya serangga produktif seperti Galo-galo. lebah, galo-galo, kumbang yang saya baca sepintas tadi dari internet dan lain-lain, ya. Ya, jadi kita perlu bangga memiliki sosok Mande di dalam 3M dan tentu saja perlu menjadikan panutan bagi kita semangat dan motivasi beliau untuk Mande Minang. Nah, saya tidak panjang mukadimah, kami persilakan kepada Mande Siti Salmah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu, kami persilakan. Mute, Uni mute. Unmute. Ya, tolong di unmute. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan kurnia-Nya, sisa umur dan kesehatan bagi kita semua, sehingga acara seminar kita perbulanan ini tetap berlanjut. Alhamdulillah, sekali lagi diucapkan dan terima kasih kepada moderator yang cantik, Profesor Apoteker Armenia MSc PhD, ya, yang kemudian kepada narasumber Dr. Erlina Burhan MSc SPD PK, dan penanggap yang sangat-sangat kita banggakan, kagumi, ya, yang selama COVID-19 itu sangat semakin terkenal, yaitu Dr. Andani Eka Putra MSc, dan terutama sekali juga pada Ketua 3M yang dulunya disebut dengan BKM, yang terus-menerus mensiasati dan melakukan semua visi, menjalankan semua visi dan misi dari 3M ini yang baru terbentuk Januari, ya, Bu, Mbak Deben? Ya, 3M itu Januari, ya, Januari 2023. Terima kasih kepada bundo-bundo semua, ya, dari 3M, walau tadi saya dengar cuma 12 orang yang hadir, ya, mungkin karena kesibukan kita semua, dan yang sangat-sangat menyemangati dan saya itu karena dari radio itu sudah lebih 200 tadi saya dengar yang hadir. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan seterusnya bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali untuk ranah Minang. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber, penanggap, dan juga moderator, ya, terutama untuk narasumber dan penanggap yang sangat-sangat super saya rasa, ya, yang kita ketahui pada BKM dan 3M itu kalau mereka, ya, memberikan di luar mungkin sudah mendapatkan finansial yang begitu banyak, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu ini masih bersedia memberikan ceramahnya sebagai narasumber di 3M ini. Kemudian saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, dalam beberapa bulan terakhir ini saya tidak begitu aktif dan sering
dikatakan tidak aktif, saya selalu mengikuti. Ambo harus ikut dalam acara, tapi kadang-kadang tidak membuka camnya. Ini disebabkan karena memang 9 bulan terakhir ini saya sakit, ya, dan cocok sekali dengan apa yang kita akan adakan pada hari ini. Tapi saya dapat tuberkulosisnya, ada tuberkulosis kelenjar. Jadi saya harus minum obat. Ini bulan terakhir selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan, dan alhamdulillah ini merupakan bulan yang terakhir. Memang saya agak drop akhir-akhir ini, tetapi alhamdulillah semangat dari rekan, terutama kali juga dari mandi-mandi semua, band yang pada kedatangan terakhir ke Sumatera Barat kita masih bisa bersilaturahmi, dan saya juga menginap di tempat mandi band di vilanya, ya. Kemudian saya harapkan pada kesempatan ini barangkali kita akan banyak bertukar pikiran dan memahami tentang judul yang akan kita angkat pada hari ini, pada kesempatan ini, yaitu tuberkulosis, peran komunitas untuk Indonesia bebas TB. Jadi terima kasih sekali lagi kepada narasumber, Ibu Dr. Erlina Burhan MSc, SPPK, dan penanggap Bapak Dr. Andani Eka Putra MSc, yang kebetulan itu seangkatan dengan anak saya, dan sejak dari mahasiswa beliau ini memang orangnya pintar, ya, dan anak saya sering cerita waktu dia penelitian itu juga untuk statistik dan segala macamnya itu dibantu oleh Dr. Andani. Dan anak saya sekarang di Dr. Feni itu sudah spesialis penyakit dalam dan bertugas di Muaro Bungo. Jadi nanti saya ingin sekali, dan kita semua tentu berharap mendapatkan bagaimana, ya, peran komunitas untuk bebas TB atau tuberkulosis di Indonesia. Ya, saya sendiri sudah merasakan yang memang saya jadi agak drop, walaupun tuberkulosis yang saya derita itu bukan yang paru, tetapi kelenjar. Jadi tuberkulosis itu kalau kita lihat ada yang tulang, ada yang kelenjar, dan lain sebagainya. Barangkali nanti Mande Dr. Erlina akan lebih menjelaskan lebih jelas ya, mengenai penyakit tuberkulosis ini yang merupakan momok, ya, merupakan momok di Indonesia sejak zaman dahulunya, dan bagaimana kita tentu ingin mendengar bagaimana sekarang penanganannya dan bagaimana kita mengantisipasi mengenai tuberkulosis ini. Selamat melaksanakan seminar. Kita harapkan acaranya berjalan lancar, dan untuk acara-acara berikutnya juga demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Mande, kepada bapak-bapak yang juga hadir pada seminar ini, dan tentu juga kepada ketua kita Mande Ben, ya, yang selalu berinisiatif untuk dapat mempergunakan berbagai kesempatan yang dipergunakan untuk kemajuan dan dapat dipakai di ranah Minang ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Terima kasih juga untuk Ibu Moderator, dan silakan kita melanjutkan seminar selanjutnya. Oke, terima kasih
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Siti Sama, hadirin dan pendengar radio sekalian. Mungkin belum hilang dari ingatan kita semua betapa mencekamnya kehidupan kita selama beberapa tahun dari 2020 sampai 2022 karena adanya pandemi penyakit menular COVID-19. Untuk pertama kali hampir semua kita mungkin mengalami kekosongan kegiatan komunitas dalam rangka upaya memperkecil penyebaran penyakit menular itu. Walaupun banyak hikmah yang dapat kita petik di balik kejadian itu. Ternyata upaya itu dan berbagai upaya lainnya berhasil meredam perkembangan kasus, sehingga tahun ini kita pun telah bisa beraktivitas di komunitas manapun tanpa harus ketakutan akan tertular oleh penyakit COVID-19. Sama halnya dengan penyakit COVID-19, tuberkulosis juga tak kalah buruknya. Ya, maksud saya penyakit itu menular, ya, dan sudah dikenal sebenarnya sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mande Siti Sama, salah satu yang diserangnya misalnya kelenjar getah. Ia juga menyerang berbagai organ tubuh lainnya seperti paru, tulang, dan lain-lain. Penyakit ini juga telah menghilangkan jutaan nyawa sejak ia ditemukan. Walaupun obat TB sudah ada, namun penggunaannya bukan tanpa masalah. Tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Siti Salma, sudah 9 bulan harus menggunakan obat TB itu. Ya, lalu jadi penggunaan yang sangat lama, excuse me. Lalu efek samping yang cukup membahayakan, lalu mungkin adanya kejadian resisten obat dan sebagainya. Jadi banyak masalah yang bisa terjadi dalam penanganan TB ini. Dan itu mungkin yang menyebabkan mengapa sampai sekarang TB ini masih ada. Sempat tidak terdengar beberapa tahun-tahun berapa ya lalu gitu ya. Saya tidak ingat sejarahnya. Tapi sekarang saya membaca-baca kejadian atau prevalensi dari TB ini sudah meningkat kembali. Ya, TB ini sudah menyebabkan kematian 2 kali lebih banyak dari yang disebabkan oleh COVID. Yang kita tahu angkanya cukup besar, fantastis, 6 juta jiwa lebih, ya hampir 7 juta jiwa dari 768 lebih ribu kasus yang terkonfirmasi COVID. Jadi luar biasa, 2 kali lebih banyak daripada itu. Ya, nah, cuman nanti Ibu Dr. Erlina akan menjelaskan ya apa bedanya nanti COVID-19 dengan kejadian TB ya, menyebabkan kematiannya seperti apa. Jadi agaknya saatnya paling tepat sekarang kita perlu tahu lebih banyak tentang TB itu, lalu bagaimana cara mengatasi penyakit TB seperti COVID yang bisa kita rasakan sekarang manfaatnya, sehingga nanti dunia termasuk di Indonesia bebas dari penyakit TB ini. Mande yang saya hormati, hadirin dan pendengar sekalian, acara utama akan kita ikuti yang topiknya tadi sudah disebutkan, tuberkulosis, peran komunitas untuk Indonesia bebas TB. Sebentar lagi akan disampaikan oleh dokter kita yang cantik, Mande Dr. Erlina Burhan. Tapi izinkan saya sebentar untuk membacakan CV beliau dengan singkat. Dr. Erlina Burhan lahir di Padang tanggal 15 Mei tahun 1963. Dia seorang spesialis paru-paru. Lalu berasal dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi Kedokteran dan Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tadi sudah disebutkan beliau S1-nya dokter umumnya adalah lulusan UNAN tahun 1989. Kemudian beliau meneruskan Master of Science-nya di Heidelberg University, Jerman tahun 1995.
Dan selanjutnya meraih gelar dokter spesialis paru dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia selesai tahun 2004. Disinilah beliau mengabdi sampai sekarang menjadi seorang dosen dan tentu saja preceptor ya, Bu Dr. Elina. Menjabat sebagai Ketua Divisi Departemen Pulmonologi dan Penyakit Pernapasan FKUI. Dan beliau sangat aktif di berbagai organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia dan kelompok kepakaran seperti Organisasi Profesi Koalisi atau KOPI-TB sebagai Ketua APSR, anggota Organisasi Internasional TB dan Penyakit Paru atau UITLD, anggota kelompok pengembangan guideline di WHO and American Thoracic Society untuk pelayanan TB dan berkontribusi dalam menangani COVID tahun 2020 sampai sekarang barangkali. Ya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tahun 2015 sampai 2020 dan pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh perubahan Republik Indonesia pada tahun 2021 kalau saya tidak salah. Ya, aktivitas sekarang juga pada Saturate atau Respiratory Tuberculosis Research and Training Center yang beranggotakan lebih dari 20 asisten peneliti Rumah Sakit Umum Persahabatan agar dapat dihasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas. Saya kira banyak hal-hal yang perlu ada pada Dr. Elina, tapi tak mungkin saya bacakan semuanya. Saya persilakan saja sekarang Dr. Elina yang cantik untuk memaparkan makalahnya hari ini. The stage is yours, Dr. Elina. Thank you, Ibu Armenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Siti Salma, Mande dari 3M, Mande Ben, Mande Tati, ini banyak lagi, Mande Dede, ada Mande Yurnaliza, Mande Neti, Mande Alfi, banyak sekali, Mande Yun. Oke, semuanya aja deh, ada 18 orang. Saya akan membawakan topik sesuai yang diminta atau yang kita sepakati, yaitu tentang bagaimana peran komunitas dalam eliminasi TB di Indonesia. Apakah terlihat slide-nya? Ya, bagus. Oke. Apakah suara saya jelas terdengar? Bagus. Baik. Jadi Indonesia saat ini adalah negara dengan insiden TB tertinggi kedua di dunia, yaitu setelah India, Indonesia, dan baru Cina. Sebelumnya, sebelum tahun 2021, Indonesia masih nomor 3 itu. Jadi insiden atau kasus barunya sekitar 824.000. Tapi begitu masuk pandemi, kita jadi meningkat menjadi 969.000 per tahun, artinya hampir 1 juta kasus baru untuk tuberkulosis per tahun. Ini membuat Indonesia menjadi nomor 2 di dunia. Ini bukan prestasi yang menggembirakan, tetapi apa boleh buat, kita harus tahu ini supaya kita lebih waspada dan supaya kita semua berkolaborasi agar Indonesia bebas dari tuberkulosis. Baik, 85% dari kuman tuberkulosis itu menyerang paru-paru, sehingga kasus TB paru itu adalah 85%, sementara 15% lainnya adalah tuberkulosis di luar paru seperti di tulang, di usus, di otak, di kulit, di mata, di saluran tubuh yang lainnya, dan tadi juga ada di kelenjar ya. Jadi kuman TB ini bisa menyerang semua organ. Nah, kalau sebagian besar adalah menyerang paru, 85%, maka saya akan bicara tentang tuberkulosis paru. Nah, karena menyerang paru, maka gejala utamanya adalah batuk, dan batuknya biasanya berdahak lebih dari 2 minggu. Ya. Namun karena prevalensi tuberkulosis ini cukup tinggi di Indonesia, maka sekarang ini kita tidak
lagi berpatokan kepada 2 minggu, tapi berapa lama pun durasinya kita perlu curiga ke arah TB, ya. Namun ada gejala lain yang perlu kita waspadai, seperti berat badannya yang turun, padahal tidak disengaja, tidak diet, tidak mengurangi makan, begitu ya. Dan yang sangat juga cukup khas adalah berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik. Dan juga biasanya pasien-pasien tuberkulosis ini ada demam, tapi demamnya nggak terlalu tinggi. Dan demam ini hilang timbul, bahkan lebih dari 1 bulan ya, terus menerus. Tapi karena tidak terlalu tinggi, nggak terlalu dirasakan. Kalau kelainan parunya cukup luas, maka gejala lain adalah berupa sesak nafas, karena terlalu banyak jaringan paru yang rusak. Dan kalau sudah juga mengenai selaput paru, itu akan terjadi nyeri dada. Ya, jadi kadang-kadang pasien, wah ini saya nyeri dada, mungkin sakit jantung, padahal itu sebetulnya adalah tuberkulosis yang makin luas. Dan kadang-kadang kalau pada jaringan parunya sudah terbentuk lubang-lubang, dan di sekitar lubang itu ada pembuluh darah, karena batuk yang keras biasanya pembuluh darahnya pecah, maka batuknya dahak akan bercampur dengan darah. Bisa berupa bercak darah atau bahkan darah keluar yang banyak. Yang juga kita perlu tahu kenapa berat badannya turun adalah karena memang terjadi penurunan nafsu makan, lalu badannya merasa lemas, letih, lesu, lelah, letoy, lemot, ya semua L ada di situ ya. Lalu apa saja faktor risiko tuberkulosis? Tentu saja kalau kita berkontak erat dengan pasien tuberkulosis, maka orang sekitarnya akan punya risiko untuk juga tertular. Kita tahu kuman tuberkulosis ini kalau dibatukkan keluar ke udara bebas dan kemudian terhirup oleh orang lain. Jadi faktor risikonya adalah yang berkontak erat dengan pasien tuberkulosis, dan juga kemudian ada malnutrisi, ada kekurangan gizi, apalagi kalau kemudian tinggal di lingkungan yang kumuh dan padat penduduk ya. Jadi karena saking padatnya, kalau ada yang satu batuk maka akan mudah menularkan satu sama lain. Dan juga kalau kondisi seseorang tersebut dalam kondisi yang sistem imunnya turun, seperti pada HIV, orang dengan diabetes mellitus, sakit gula, dan juga mungkin pasien-pasien yang kelainan ginjal yang memerlukan HD, hemodialisis atau cuci darah. Jadi semua kondisi yang membuat situasi bahwa sistem imunnya sedang turun itu akan beresiko untuk tertular tuberkulosis. Siapa lagi? Yaitu kalau orangnya merokok, karena rokok itu membuat saluran nafas menjadi sistem pertahanannya kurang baik, sehingga kalau ada kuman masuk bisa cepat menjadi sakit. Risiko lainnya adalah tenaga medis ya. Jadi kami para dokter dan juga perawat, tenaga medis lainnya itu sangat berisiko untuk tertular dari pasien. Dan juga anak-anak usia muda, bayi ya, anak-anak di bawah 5 tahun dan dewasa yang mobilitasnya tinggi. Jenis pemeriksaan apa yang kita lakukan? Biasanya yang diperiksa adalah dahak, dan pemeriksaannya itu banyak jenisnya. Nanti Dr. Andani akan menjelaskan, tapi yang dulu dilihat dengan mikroskop, sekarang sudah ada alat yang canggih namanya GeneXpert, yaitu tes cepat molekuler ya. Kemudian ada juga di culture atau di biak, dan beberapa pemeriksaan yang sifatnya PCR. Nah, jadi penyakit TB ini sangat serius ya untuk Indonesia, kematiannya lumayan banyak. Tadi Bu Armaini moderator mengatakan bahwa kematiannya lebih banyak dari COVID, itu betul. Ya, Indonesia itu untuk 1 tahunnya sekitar 144.000 kematian per tahun. Jadi kalau kita hitung setiap 1 jam ada 16 orang di Indonesia meninggal karena tuberkulosis. Ini angka yang tidak main-main. Mari kita sadari ini agar kita supaya lebih bersemangat lagi membantu orang-orang supaya jangan sakit tuberkulosis, dan kalaupun sakit cepat mendapatkan pemeriksaan untuk didiagnosis dan menjalani pengobatan sampai selesai, sampai sembuh. Karena tuberkulosis ini adalah suatu penyakit yang bisa diobati, bisa disembuhkan, bahkan bisa dicegah. Ya, target Indonesia, ini target dunia tentu saja sebetulnya bahwa untuk eliminasi itu ditargetkan untuk tahun 2030 ada strateginya. Strategi yang pertama adalah mereduksi 80% insiden. Jadi kalau Indonesia tadi insidennya
969.000 atau sampai 1 juta, maka nanti pada tahun 2030 ini akan terus diturunkan sampai penurunnya 80%. Ya, dan juga kematiannya kalau tadi 144.000, maka tahun 2030 kematian cuma boleh 10% dari jumlah itu. Dan juga nanti tidak ada biaya katastrofik rumah tangga. Ini adalah dicanangkan pada tahun 2015, kita sudah melewatinya, jadi kita tinggal menunggu, mudah-mudahan target eliminasi tahun 2030 ini tercapai. Nah, kita lihat ini ya, sepanjang tahun 2020 ini data Indonesia nih, tahun 2020, tahun 2021, cakupan pengobatan TB dan keberhasilan pengobatan itu masih di bawah target. Kita lihat di sini, nanti saya coba lihat ya, mana nih yang Sumatera Barat nih barangkali kita bisa harus lihat nih. Untuk cakupan pengobatan TB tahun 2020 Sumatera Barat, wah ini hanya 26%, rendah sekali ya. Ya, dekat ke Papua Barat ini, di bawah Kalteng. Tahun 2021 Sumatera Barat sudah naik sedikit, cakupan pengobatannya menjadi 35% ya. Namun ini masih di bawah, bahkan di bawah Kaltara, di bawah Kalimantan Utara. Yang paling bagus ini cakupan pengobatan Banten, saya lihat, kemudian Jawa Barat, Gorontalo, dan DKI. Ya, jadi ini adalah PR kita bersama nih, Ibu-ibu Tiga Mande dan juga para pendengar dari radio Rumah Gadang Minangkabau ya. Yuk kita sama-sama bantu masyarakat Indonesia umumnya, khususnya masyarakat Sumatera Barat, agar kalau ada yang bergejala tadi batuk segera memeriksakan diri, lalu kalau terdiagnosis menjalani pengobatan sampai selesai. Jangan berhenti, jangan putus obat. Kenapa? Karena kalau kumannya tidak dimatikan, kumannya mungkin hanya lemah-lemah saja. Tadi kan saya sampaikan pengobatan minimal 6 bulan. Nah, ini 2 bulan berhenti. Maka yang sisa-sisa kuman tersebut mungkin untuk sementara dia pingsan, tapi lama-lama karena nggak ada obat lagi dia akan tumbuh dan berkembang biak kembali dengan karakteristik yang mungkin lebih kuat karena bermutasi, dan sehingga mungkin akan menjadi tuberkulosis yang kebal dengan obat atau resisten obat. Ya, jadi jangan ini sampai terjadi. Pengobatan harus sampai selesai. Tadi Prof. Siti Salma masih 8 bulan ya. Kalau TB kelenjar 9 bulan, tinggal 1 bulan lagi Prof. Ayo semangat, jangan sampai putus. Ya, selain bahwa kita juga pengobatannya cakupannya rendah, tapi sebetulnya juga Indonesia banyak missing cases. Missing cases itu adalah bahwa di atas kertas estimasinya hampir 1 juta orang, tapi kita nggak temukan semuanya. Ini dampaknya apa terhadap masyarakat? Dampaknya adalah orang-orang yang missing cases ini yang tidak ditemukan, tidak didiagnosis, dan juga tidak berobat, ini akan terus menjadi sumber penularan kepada orang sekitarnya. Selagi dia batuk, maka kuman itu akan keluar ke udara bebas dan akan terhirup oleh orang lain. Itulah makanya saya senang sekali karena COVID orang sekarang sangat terbiasa memakai masker, maka untuk pasien-pasien TB kalau batuk ya pakailah masker supaya kumannya jangan ke udara bebas, tetapi tertahan di maskernya. Tapi bukan saja untuk TB, sebetulnya untuk setiap sakit apapun, kalau Anda batuk, pilek, pakailah masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Jadi ini adalah masalah juga, kita tidak menemukan kasus sehingga penularan terus terjadi ya. Oleh sebab itu semua kita harus berperan dalam eliminasi TB di Indonesia, mulai dari pemerintah, lalu kemudian penyedia layanan kesehatan yaitu para dokter, perawat dan lain-lain, tenaga kesehatan, dan yang tidak lupa ingin saya sampaikan di sini, mengapa saya berbicara di sini, karena di sini ada kelompok komunitas masyarakat Indonesia yang terpilih, yaitu para mande-mande yang berasal dari Sumatera Barat, terpilih karena memang merupakan ibu-ibu istimewa yang merantau dan tentu saja sudah banyak berbuat untuk lingkungannya, tapi saya juga menghimbau untuk berbuat untuk masyarakat di kampung di Sumatera Barat. Kalau pemerintah sudah jelas strateginya, tadi menurunkan kematian 90%, menurunkan insiden, jangan
tinggi lagi tapi hanya 65 per 100.000, ini mereka sudah punya target, mereka juga punya biaya. Jadi mungkin kita tidak bahas di sini. Ya, jadi mereka punya anggaran, mereka melakukan kerjasama lintas lembaga, menguatkan manajemen kesehatan, lalu pemerataan sumber daya kesehatan, dan juga melakukan edukasi masyarakat skala besar. Ini skala besar. Nah, kalau kita Made 3M tentu punya skala tersendiri. Ya, jadi peran dari penyedia layanan kesehatan itu satu, menyediakan obat, mendeteksi penyakitnya, melakukan pencarian kasus, jadi active case finding. Dan untuk anak-anak harus dilakukan vaksinasi BCG, lalu edukasilah pasiennya. Kalau perlu dirawat batuk darah yang hebat harus dirawat, siapkan fasilitas di rumah sakit, dan tentu saja kita harus tahu pencatatan dan pelaporannya agar bisa kita tracing kemana saja, mencari orang-orang yang kontak erat. Ya, ada beberapa inovasi dalam upaya eliminasi TB ini adalah bahwa akan ada vaksinasi TB terbaru masih dalam tahap penelitian, lalu akan banyak riset bagaimana memanfaatkan teknologi, inovasi untuk berbagai alat-alat diagnostik yang baru yang ditemukan ya. Jadi Andani nanti mungkin bisa bicara lebih banyak tentang ini. Lalu juga masyarakat dunia sekarang sudah banyak meneliti dan menemukan obat-obat baru untuk tuberkulosis, dan juga paduan atau regimen obatnya juga sudah banyak yang baru. Jadi kalau pengobatan TB 6 bulan, sekarang sudah ada regimen yang 4 bulan, bahkan sedang diteliti yang 2 bulan. Jadi mudah-mudahan ke depannya pengobatan tuberkulosis tidak lama-lama lagi. Cita-citanya adalah kalau bisa 2 minggu saja sembuh. Tapi tentu saja perlu ditemukan obat baru yang sangat poten, dan juga dengan paduan atau regimen yang lebih kuat lagi sehingga 2 minggu saja akan bisa sembuh. Tapi ini masih visi seluruh dunia. Saat ini yang terpendek baru 2 bulan. Nah, jadi komunitas saya ingin sampaikan kembali perannya tidak kalah penting. Ya, kita tahu bahwa TB itu menjadi stigma buruk di masyarakat, sehingga kadang-kadang karena orang takut dengan stigma, dikucilkan segala macam, kalau batuk-batuk disembunyikan. Kalau ada gejala sembunyi, nggak mau periksa. Kenapa? Takut ketahuan batuk. Kenapa? Kalau takut ketahuan tuberkulosis. Mengapa takut ketahuan tuberkulosis? Nanti dikucilkan. Bahkan piring gelasnya dipisahin, padahal nggak penting, ya nggak perlu seperti itu. Lalu kemudian kadang-kadang kalau lagi sekolah nggak boleh sekolah, atau lagi kerja dipecat. Nah, ini juga stigma yang merugikan sehingga orang tidak mau ketahuan kalau dia tuberkulosis. Oleh sebab itu dia menahan sendiri penyakitnya, tapi risikonya adalah dia akan menjadi lebih berat sakitnya, dan risiko untuk masyarakat menjadi sumber penularan untuk orang sekitarnya. Oleh sebab itu, yuk hilangkan stigma. Jadi salah satu yang saya himbau kepada Made 3M adalah menghilangkan stigma tuberkulosis di masyarakat, supaya orang mau memeriksakan diri, dan kalau terdiagnosis rajin minum obat dan pengen sembuh. Ya, karena kalau stigma ini tidak diberantas, ini akan meningkatkan kasus TB, penularan terus terjadi, dan orang nggak selesai minum obat sehingga menjadi TB-RO. RO singkatan dari resisten obat, ya, TB yang kebal dengan obat, sehingga ujung-ujungnya adalah meningkatkan kematian. Jadi peran komunitas, ayo mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, asupan gizinya baik, istirahat yang cukup, kurangi stres, kemudian tinggal di tempat yang cukup sehat, nggak perlu mewah, tapi terjadi pertukaran udara, pintu dan jendela dibuka, sinar matahari masuk, ya. Lalu bayi-bayi dilakukan imunisasi BCG, komunitas mengajak ibu-ibu yang punya bayi agar ke pelayanan kesehatan, lalu beri dukungan moral supaya sembuh, ya, dan meningkatkan awareness, mengajak komunitas setempat untuk merubah perilaku, merubah kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan batuk biasanya tidak menutup mulutnya, jadi sekarang tutuplah mulut, dan kalau perlu, kalau memang lagi sakit batuk pilek, ya pakai masker saja, itu lebih aman untuk semua orang. Ya, jadi komunitas juga berperan bisa sebagai pengawas minum obat, karena bisa jadi orang yang sedang minum obat ini bosan. Nah, ini dia bisa didampingi. Lalu juga pengawas terhadap orang bergejala. Jadi kalau ada bergejala tadi, batuk, sesak, batuk darah,
demam, penurunan berat badan, ada keringat malam, nafsu makan turun, berat badan turun, itu kira-kira adalah gejala tuberkulosis. Yuk diajak mereka untuk memeriksakan diri. Lalu kalau memang sudah ada yang terdiagnosis, orang-orang sekitarnya juga di tracing untuk diperiksa juga, ya. Lalu libatkan kader masyarakat, kader di posyandu, ya, dan juga organisasi-organisasi lainnya, organisasi agama, organisasi suku. Nah, organisasi 3M ini adalah termasuk organisasi suku, ya. Jadi ya dimanfaatkan untuk edukasi, mencegah stigma dan lain-lain. Ini salah satu contoh dari organisasi di Indonesia, NGO namanya Stop TB Partnership Indonesia. Ini melakukan banyak hal. Ini dulu ketuanya adalah almarhum Dr. Insinyur Arifin Panegoro. Beliau sudah almarhum tahun lalu. Nah, beliau punya legacy yaitu Stop TB Partnership Indonesia. Ini banyak kegiatannya, diantaranya secara tingkat nasional, kampanye, ya, mengadvokasi komunitas, lalu menyebarkan pesan-pesan tentang tuberkulosis. Di internasional mendukung penyelenggaraan high level meeting di UN, ya, di PBB di New York. Kemudian dampaknya kita lihat bahwa mereka punya banyak kader sekarang, kampanyenya juga sudah punya modulnya, dan ini tentu saja harus disebarluaskan seluruh Indonesia, ya, supaya orang tidak malu lagi mengaku TB, obat sampai selesai dan teratur. Ini saya kasih contoh di beberapa negara. Ini ada di Republik Kongo, mereka juga bergerak, ya, masyarakat ini membantu melaporkan kasus, ya, kemudian juga membantu pemerintahnya. Demikian juga di Ethiopia, mereka punya gerakan Save the Children, yaitu memasukkan TB ke dalam pelayanan, dan hasilnya kita lihat bahwa banyak sekali kemudian pasien TB yang ditemukan, diobati, dan sembuh. Ya, jadi peran komunitas itu menjadi pengawas minum obat, ya, membuat peer support, penyaluran bantuan kepada penderita, menyediakan bantuan transportasi untuk berobat ke puskesmas atau ke dokter. Ya, ini di Cina contohnya mereka punya satu sistem yang diadopsi dari WHO, ya, yaitu Infectious and Endemic Disease Control. Mereka itu sangat ketat, patuh, ya, sehingga kemudian mereka bisa menemukan 95% kasus baru dan diobati sampai sembuh. Jadi ini luar biasa Cina, makanya kemudian mereka sekarang bukan nomor 2 lagi, menjadi nomor 3, sementara Indonesia menjadi nomor 3, karena di Cina ini mereka patuh dengan pemerintahnya. Nah, lesson learn dari Indonesia bahwa sebetulnya kita juga punya sistem kader, ya, melakukan pelatihan-pelatihan kader di masyarakat. Artinya kalau lagi banyak kemudian lupa lagi, akhirnya dibentuk lagi, kadernya juga pindah, kadernya kemudian tidak aktif dan lain sebagainya. Di India juga mereka punya TB Warrior, ya. Jadi TB Warrior ini adalah orang-orang yang melakukan home visit ke rumah-rumah, ya, untuk mengetahui apakah ada yang batuk. Kalau batuk diantarkan diperiksa, lalu kalau ada pasien TB juga kemudian dipastikan minum obat sampai selesai. Nah, Indonesia juga ada lesson learn-nya. Ini saya ingin katakan bahwa komunitas ini ada tadi seperti Stop TB Partnership, ya, bahwa komunitas itu dilibatkan. Juga ada sekarang organisasi penyintas, yaitu pasien-pasien TB, mereka membentuk organisasi untuk membantu edukasi, mendampingi pasien-pasien, dan juga kemudian memberikan edukasi, baik edukasi langsung maupun dengan modul-modul yang bisa bahkan melalui virtual. Ya, ini saya memperkirakan kira-kira peran Mande 3M yang bisa dilakukan dalam eliminasi TB di Indonesia. Yang pertama mungkin program edukasi ke masyarakat. Ya, ini salah satu nih kegiatan ini adalah kegiatan seminar ini adalah satu peran edukasi. Saya tadi mendapat berita ada 200 orang yang mendengarkan di radio Minangkabau, Rumah Gadang Minangkabau, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga nanti kan ini slide-nya saya serahkan ke Mande Ben, jadi mungkin bisa juga ibu-ibu pakai untuk edukasi, ya. Lalu juga kalau perlu kan saya tahu ini banyak orang-orang terkenal
di kelompok 3M nih, ayo fasilitasi kerjasama lintas lembaga, lalu bentuklah kelompok-kelompok di kampung, mungkin namanya pendamping Sanaawa. Ya, jadi kalau ada Sanaawa yang sakit TB, yuk kita dampingi supaya sampai sembuh. Lalu kalau memang memungkinkan ada penggalangan dana untuk yang tidak bekerja karena sakit, atau memang mungkin karena banyak yang sakit di rumah, tidak bisa bekerja, ya kita bantu mungkin mengirimkan makanan atau mengirimkan uang untuk bisa masak dan lain sebagainya, dan memberikan motivasi untuk sembuh bisa melalui leaflet. Jadi Mande 3M bikin leaflet ya, dan juga edukasi masyarakat skala besar. Ini yang saya kira bisa tawarkan, pikirkan, tapi saya yakin Mande punya ide yang lebih banyak lagi ya. Oke, baik. Jadi saya ingin menyampaikan kita harus terus berinovasi, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin pemerintah tidak lakukan, karena yang pemerintah lakukan banyak business as usual, dan kalau kita masih business as usual, tidak ada inovasi, tidak ada intervensi, maka mungkin agak sulit bagi kita untuk mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Wirna, luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Ya, virtual tak terdengar oleh semua orang. Tidak apa-apa. Oke. Mande hadirin dan pendengar radio yang saya muliakan. Selanjutnya kita akan meminta tanggapan dari Bapak Dr. Andani Eka Putra tentang paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Elina Burhan tadi. Jadi sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Dr. Andani. Dr. Andani Eka Putra lahir di Tarusan tanggal 15 Agustus 1972, masih muda ya. Beliau masih muda. 50 masih muda, Prof. Alhamdulillah. Oh, masih muda. Lalu ya, beliau dokter umumnya dari Universitas Andalas, FK Unan, kemudian melanjutkan program S2-nya di bidang biologi molekuler dan imunologi di Universitas Gadjah Mada. Yang selanjutnya diteruskan menjadi dokter di universitas yang sama pada tahun 2015 tamatnya. Sekarang beliau menjadi dosen mikrobiologi dan molekuler di Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran. Kemudian juga baik di S1, S2, dan S3. Tenaga ahli Menteri Kesehatan bidang pandemi pada tahun 2021. Tenaga ahli Labkesmas Kemenkes pada 2022. Kemudian Direktur Usaha Bisnis Universitas Andalas, Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dari 2019 sampai sekarang, Dewan Pengawas RSUD Solo Selatan, Ketua TTO LPPM Universitas Andalas. Beliau juga sebagai Komisaris PT Kimia Farma Diagnostik tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian Medical Research Consultant PT Kimia Farma 2020 sampai 2021. Kemudian Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas dari 2018 sampai 2021 dan Ketua Penjamin Mutu Universitas Andalas 2018 sampai 2021. Dan banyak lagi jabatan yang sudah beliau alami. Sebagai dokter, beliau juga pengurus ID wilayah Sumbar tahun 2000, 2 kali periode ya, 2016 sampai 19 dan 2019 sampai 22. Lalu pengurus PBID tahun 2022 sampai 2025. Anggota Permi dan Pakmi Sumatera Barat. Banyak sudah penelitian dan publikasi terindeks Scopus yang telah dihasilkan oleh beliau, lebih kurang 25, dan yang akan dipublikasi juga lebih dari 100, sudah mendapatkan 3 haki dan ada 8 yang akan diproses. Ya, ada 2 buku yang telah diproduksi oleh beliau. Ya,
Eh, ya mungkin publikasi beliau dapat dibaca di Google ya atas nama Dr. Andani Eka Putra ya. Dan beliau juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan, terutama nih di musim pandemi yang lalu ya. Yang pertama sebagai tokoh profesional Indonesia di E-News tahun 2020, kemudian Gatra Award Gatra tahun 2020, kemudian Warga Teladan Padang tahun 2020 itu juga, lalu Warga Kehormatan di Surabaya tahun 2020, dan Tokoh Inovatif PNBP 2021. Sekarang beliau aktif juga melakukan pengabdian di berbagai desa di Sumatera Barat, terutama di Pasaman Barat, di Nagari Tage, Solo Selatan, kemudian tim kebijakan pandemi, tim kebijakan PTM nasional, ahli Lakesmas, dan lain-lain. Oke, demikian CV singkat yang saya bisa bacakan, Dr. Andani. Mohon maaf kalau tidak semuanya saya bacakan. Dan sekarang marilah kita minta saja Dr. Andani untuk memberikan tanggapan terhadap pembicaraan Dr. Erlina tadi. Silakan Dr. Andani. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Mande ya yang sudah hadir di sini secara langsung sekitar 25 saya lihat termasuk ini Erlina Burhan, kemudian melalui radio dan YouTube ya yang tadi jumlahnya sekitar 200-an. Selamat malam kalau untuk wilayah Indonesia saya ucapkan, dan yang tentunya saya harus sampaikan ucapan terima kasih karena diundang pada forum yang menurut saya isinya para senior, para pakar semua di sini ya di bidangnya masing-masing, sehingga saya agak grogi juga harus bicara apa. Apalagi disuruh saya menanggapi punyanya Pro Erlina. Saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan di sini. Terus terang saya bingung juga gitu. Tadi saya coba-coba menulis, ternyata beberapa bagian sama dengan yang punya Pro Erlina. Jadi saya juga nggak tahu juga mau melihat dari mana gitu ya. Saya nggak tahu mulainya dari mana lagi. Nah, tapi saya coba sedikit saja, mungkin saya akan sampaikan sedikit ya, apa yang sudah dicanangkan oleh WHO. Kalau saya sampaikan seperti itu, karena dalam penanganan TB ini sama seperti Dr. Erlida sampaikan, bahwa masalah utamanya adalah masalah kasus dan kematian. Jadi insidennya dan kematian. Dan kita bisa melihat bahwa target yang diterapkan, baik itu pada tingkat global maupun pada tingkat nasional, seperti disampaikan Dr. Lina tadi, itu semuanya pada meleset. Nah, salah satu faktornya tentu faktor pandemi. Nah, sisi lain yang harus kita perhatikan ya, untuk kita di Indonesia terutama, apa ya saya katakan bahwa kita harus punya suatu strategi yang jelas. Jadi sebenarnya prosesnya sama seperti waktu pandemi dulu, bahwa tidak melibatkan masyarakat dalam penanganan pandemi, dalam penanganan tuberkulosis, ini akan menyulitkan proses penanganan tuberkulosis itu sendiri, akan menyulitkan pencapaian target-target itu sendiri. Perkenankan saya sedikit untuk menyampaikan PPT saya, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak Prof. Rina tadi, Prof. Romena ya. Jadi saya coba sampaikan sedikit saja. Saya mohon maaf. Oke, mana pergi ya? Aduh, saya ulang lagi. Sebentar. Apa aja? Sebentar. Ya, tidak Prof ya. Jadi kira-kira
saya ingin sampaikan sedikit ya dalam konsep penanganan tuberkulosis. Saya ingin mengatakan bahwa WHO itu menyusun penanganan tuberkulosis itu atas tiga pilar ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 pilar, yaitu bagaimana penanganan pasien yang terintegrasi, ya, kemudian bagaimana sistem yang suportif ya dan kebijakan yang berkorelasi dan riset. Nah, kalau kita perhatikan, saya hanya fokus karena tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Eldina, yang menurut saya sudah merupakan expert ya. Kalau saya bilang udah profesornya untuk tuberkulosis di Indonesia, nah kalau menurut saya ya, dan jadi saya tidak banyak akan bahas, cuma saya singgung sedikit saja bahwa salah satu kebijakan yang ditampilkan oleh WHO itu adalah bagaimana saat kita membangun satu sistem pendukung dan sistem yang mengatur mengenai kebijakan terhadap tuberkulosis itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita harus melihat pada posisi bagaimana pelibatan komunitas, bagaimana pelibatan civil society-nya, organisasi-organisasi, termasuk organisasi MANDE. Ya, jadi kalau saya menganggap MANDE ini adalah suatu civil society ya, dari perantau-perantau Minang ditambah dengan orang-orang yang ada di Sumatera Barat sendiri maupun perantau-perantau yang ibu-ibunya. Kalau MANDE kan ibu-ibunya. Nah, saya ingin pertanyaan besar kita adalah apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau kita melihat 3 pilar tadi, pada pilar kedua, kita harus meningkatkan pelibatan tersebut. Belajar dari kasus pandemi ya, saya belajar dari kasus pandemi, kita bisa melihat sendiri kalau masyarakat itu tidak dilibatkan dengan baik, ya, pandemi itu ada istilahnya pentahelik dan sebagainya. Kalau itu tidak dilibatkan dengan baik, maka hasilnya tidak akan optimal. Seperti kasus-kasus stigma ya, orang yang tuberkulosis itu harus diasingkan, tuberkulosis itu makannya harus dipisahkan, piringnya harus dipisahkan seperti kata Dr. Erlina tadi. Nah, ini harus kita cegah. Bagaimana kita mengawasi pola makannya dan sebagainya. Nah, saya sebenarnya ingin memberikan suatu penekanan saja terhadap yang disampaikan Dr. Erlina tadi, yaitu bagaimana kita bisa memberikan suatu mekanisme yang jelas, ya, suatu terobosan yang jelas apa yang harus kita lakukan untuk Sumatera Barat. Nah, kalau kita lihat konsep yang ditawarkan oleh WHO, ya, ada 3 pilar dalam penanganan tuberkulosis. Salah satunya adalah bagaimana pelibatan ini. Tanyanya muncul di sini, langkah strategi apa yang harus kita lakukan sehingga organisasi MANDE ini bisa berperan, bisa memberikan kontribusinya dalam penanganan TB khususnya di Sumatera Barat. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau saya katakan ya, dalam satu konsep penanganan itu sebenarnya memang kita punya apa yang dinamakan dengan sistem, kita memiliki suatu sistem evaluasi, ya, kita memiliki suatu action, suatu mekanisme kerja, tetapi dari semua konteks tadi, ya, kalau tidak ada komitmen, tidak akan pernah selesai. Nah, di bangsa kita, di tempat kita, masalah itu selalu ya, masalah komitmen itu selalu menjadi masalah. Jadi kalau saya katakan komitmen selalu menjadi masalah. Kita tahu mekanisme action, kita tahu sistem evaluasi, kita tahu sistem planning, tetapi pada waktu kita bicara komitmen yang menjamin kontinuitas daripada proses pelibatan civil society itu terhadap masalah tuberkulosis ini menjadi masalah. Konsistensi, ya, komitmen ini menjadi masalah, selalu menjadi masalah. Nah, di waktu kita, saya pernah di Salatiga ya, melihat bagaimana penanganan tuberkulosis di sana. Pada waktu ada bantuan, itu penemuan kasusnya menjadi sangat bagus. Tetapi pada waktu dana bantuannya hilang, penemuan kasusnya juga hilang. Nah, ini kan jadi masalah. Kemudian juga pelatihan kader-kader untuk tuberkulosis misalnya. Itu akan optimal, akan bagus sekali sepanjang dukungan finansialnya bagus. Tetapi begitu dukungan finansialnya tidak bagus, maka penanganan itu juga berkurang. Kita dulu ya, waktu saya tahun 2010, pernah membentuk kelompok peduli tuberkulosis ya, di salah satu nagari ya, di Sumatera Barat. Itu jalan 2 tahun. Kita berikan modul pelatihan dasar bagi mereka,
ya, kita berikan pelatihan dasar bagi mereka, termasuk membuktikan kepada mereka bahwa kuman TBC itu ada. Jadi diajaklah mereka melihat mikroskop, melihat layar komputer bahwa kuman TBC itu ada. Itu diberikan modulnya. Setahun berjalan, gitu kan? 2 tahun berjalan, tapi begitu pendanaan terbatas, begitu kontrol tidak ada, semuanya jadi meleset. Dan Bapak Ibu kalau melihat dana anggaran promosi kesehatan, ya untuk bagian dari proses pencegahan di Dinas Kesehatan, itu dananya sangat menyedihkan. Promkes itu dananya sangat sedikit dibanding yang lain-lain. Jadi kalau saya katakan dana yang terkecil ya di dalam anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya promosi kesehatan. Nah, kita belajar dari pandemi bahwa sebenarnya pencegahan yang baik, pencegahan yang bagus itu akan memberikan peluang yang besar kita untuk pengendalian pembiayaan kesehatan itu sendiri. Jadi pada waktu itu kita diskusi dengan Pak Menteri ya, sebenarnya kalau pencegahan pandemi itu bagus, biaya pengobatan itu bisa kita kontrol. Kita bisa bayangkan berapa biaya satu orang pasien COVID. Demikian juga dengan tuberkulosis, berapa biaya satu orang pasien tuberkulosis. Satu hal yang harus kita ingat ya, bahwa kasus tuberkulosis itu lebih banyak terjadi pada kelompok sosioekonomi rendah, lebih banyak. Yang jelas-jelas makin memperburuk ekonomi mereka. Jadi saya hanya menampilkan ini sebenarnya memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua, pada Mande semua, bagaimana caranya kita mencari suatu solusi strategi ya yang bersifat berkelanjutan. Jadi komitmennya kuat, konsistensinya ada, kontinuitasnya ada. Nah, itu yang harus kita, jadi pertemuan pada malam ini harusnya memberikan suatu solusi yang tegas bahwa Mande mau berkontribusi untuk pengendalian TB di Sumatera Barat. Nah, itu hal yang menarik. Sebenarnya kalau Ibu Kadinkes kita undang, hasilnya tentu akan lebih bagus sebenarnya. Tapi saya lihat Ibu enggak ada hari ini ya, pada hari ini ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai langkah awal kita sebenarnya. Jadi kalau tadi Dr. Dina menampilkan data-data di Sumatera Barat dan sebagainya, kita bisa melihat daerah-daerah pinggiran, kalau saya dulu di penelitian ya, di Pariaman, di pesisir selatan bagian ujung, itu kasus tuberkulosisnya masih cukup banyak. Tapi seringkali ya masyarakat itu tidak mau berobat. Memang sistem kontrol tuberkulosis itu sudah mulai bagus. Sebelum pandemi kontrol tuberkulosis itu sudah bagus. Pom-pom pemeriksaan TB itu sudah rapi sebenarnya di puskesmas. Tetapi ya, ada lagi tapinya. Tetapi kita masih punya keterbatasan-keterbatasan dalam mengembangkan suatu diagnostik yang masif ya. Kalau saya katakan, diagnostik yang masif. Memang kita memeriksa berdasarkan adanya bakteri tahan asam, itu yang banyak terjadi di lapangan, yang banyak dilakukan orang. Itu pemeriksaannya lebih murah ya, cuman seringkali hasilnya negatif. Kenapa negatif hasilnya? Karena petugas kita tidak punya, banyak petugas kita komitmennya belum optimal. Di beberapa kali kita datang ke lokasi, sampel ditumpuk sampai 5 hari, 6 hari baru diperiksa. 3 hari baru diperiksa. Nah, itu jadi masalah gitu. Kemudian juga melihat BTA itu kalau positif 1 itu kan enggak hati-hati kita melihat mikroskopnya. Nah, ini karena malas ya udahlah, kali ini enggak ketemu negatif gitu. Itu fenomena yang kita lihat gitu. Nah, kita harus mengembangkan metode-metode yang lebih simpel, lebih sederhana, yang biayanya juga murah. Nah, salah satunya adalah polimerase chain reaction atau ini ampli perbanyakan daripada diidentifikasi daripada DNA M tuberkulosis. Nah, kita sudah mengembangkan juga hal seperti itu yang harganya murah sehingga bisa dipakai sampai ke puskesmas. Tapi itu bagian ya, kalau saya katakan itu adalah suatu proses. Tapi karena konteks kita malam ini kita bicara bagaimana civil society-nya terlibat, nah, maka kita akan lebih banyak bicara seperti itu. Jadi tadi Dr. Elina juga menyampaikan bagaimana strategi yang dilakukan di berbagai negara di dunia. Sekali lagi saya katakan, apapun metodenya, semuanya mungkin bagus. Tapi kalau tidak ada konsistensi, ya tidak ada konsistensi, tidak ada jaminan kontinuitasnya, sustainability-nya, maka semuanya tidak ada nilainya. Jadi kita sudah coba ya membuat grup-grup atau kelompok-kelompok pengendalian TB di daerah-daerah, memberikan masukan di situ. Tapi kalau tidak ada berlanjutnya dukungan, nah, jadi kan lihat jadi polisi dan
suportif sistemnya. Kalau tidak ada kebijakan di daerah itu yang didukung dengan suatu upaya dari lingkungan masyarakat itu sendiri, maka hasilnya tidak akan optimal. Kalau kita di Sumatera Barat mungkin pelibatan tokoh ulama, adat ya itu menjadi penting. Kita pernah bikin dulu kalau di posisi itu namanya rabab. Jadi kita bikin rabab posisi dengan topik tuberkulosis. Saya masih ingat ya, saya bikin video seperti itu. Saya tidak ingat di mana letak videonya lagi, saya cari-cari nggak ketemu. Oh, saya tampilkan sebentar di sini, tapi tidak ada. Itu pernah bikin seperti itu. Itu adalah salah satu bagian strategi kita untuk membentukkan gambar posisi pakai biola. Kalau di kampung saya pakai biola gitu. Biolanya kayak orang apa, tapi topiknya mengenai TBC. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, ujung dari ini semua, ya komitmen ini semua ada dua. Pertama adalah dana. Kita punya dana nak menggerakkan orang-orang tersebut. Mungkin tidak perlu besar ya, mande-mande yang terhormat ya, tidak perlu besar. Tapi bagaimana caranya itu ada. Ya. Yang kedua adalah dorongan politik untuk calon bupati atau wali kota atau pemerintah daerah. Itu yang penting. Dua hal itu yang penting menurut saya. Kalau itu bisa kita lakukan, ya semua, maka kalau kita mau mengembangkan civil society terkait dengan masalah ini, membentuk bermacam-macam kelompok di negari, saya rasa itu akan sangat bagus sekali. Ya, jadi polisi itu harus jelas, polisi oleh kabupaten kota, kebijakan oleh kabupaten kota, kemudian yang dilaksanakan oleh semua kelompok, termasuk perguruan tinggi, ini menjadi penting. Saya bilang KKN misalnya ya, kalau KKN itu selama 1 bulan itu mampu memberikan edukasi mengenai tuberkulosis pada daerah-daerah kantong tuberkulosis di Sumatera Barat, hasilnya luar biasa. Tapi sampai di mana KKN itu bisa melakukan seperti itu? Pernah enggak kita lakukan evaluasi capaian-capaian itu? Tidak konsisten, kalau saya bilang tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Ini belum lagi masalah angka, masalah data. Apakah data kita itu benar atau tidak, ini jadi masalah. Anda saya ingin lapor sedikit aja, data stunting saja berbeda-beda tuh antara laporan-laporan yang ada. Timpang. Satu data mengatakan misalnya Kabupaten Solo angka stuntingnya terbesar di Sumatera Barat 40%. Bupati kaget kan, kok 40%? Besoknya keluar lagi datanya, Kabupaten Solo 25%. Nah, bayangkan itu. Belum lagi data saya bilang. Jadi ini masalah kita. Nah sekarang ya pemerintah mencoba merapikan sistem data ini secara digital ya sama seperti COVID sehingga prosesnya akan menjadi lebih bagus. Nah sekali lagi kita kembali ke cerita awal tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah saya melihat seperti itu ya. Jadi saya cuma memberikan penambahan saja terhadap yang disampaikan oleh Dr. Lina karena menurut saya apa yang disampaikan tadi secara data-data itu sudah oke semua, nggak ada yang masalah. Ya kalau saya melihat itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatian kenapa keterlibatan multisektoral ini menjadi penting Bapak Ibu, kayak Pak Mande ya, dalam penanganan penanganan tuberkulosis ini kalau kita lihat dari SDGs-nya. Jadi SDG 1, tujuan 1, tujuan 7, 11, 2, 4, 8, 10. Kita bisa melihat ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan tuberkulosis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi itu. Ya, di sini kita harus berpikir gitu bahwa kemiskinan nomor 1 ya itu sangat berkaitan dengan lingkungan yang jelek dan sebagainya. Ya, sangat berkaitan sekali. Dan ini berhubungan dengan bagaimana konsekuensinya ventilasi yang juga jelek dan sebagainya juga jelek sehingga resiko terpapar itu menjadi semakin tinggi. Ya, sehingga kita bisa lihat kalau COVID bisa menyerang semua orang, mau kaya, mau miskin, nggak ada bedanya, tapi tuberkulosis akan lebih banyak pada kelompok sosioekonomi yang rendah. Nah, ini akan makin memburukkan ekonomi mereka. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau main di mana? Ya kan? Jadi secara sederhana saya ingin sampaikan pada malam ini ya, kita perlu komitmen penuh
ya dari mande-mande yang terhormat ini, bagaimana caranya kita bermain di sini? Kita harus bisa menyusun suatu formulasi konkret yang kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota, ya atau provinsi atau dinas kesehatan, apa strategi yang kita rancang untuk ini, termasuk keterlibatan perguruan tinggi. Saya selalu ya belajar dari pandemi ini, saya selalu melihat pada akhirnya penanganan suatu penyakit itu akan berhasil kalau melibatkan kekuatan yang ada di masyarakat. Saya selalu melihat itu. Nah, apa tugas kita gitu kan? Tugas kita adalah bagaimana kita membangun ya suatu kelembagaan di masyarakat untuk penanganan tuberkulosis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendorong para bupati, wali kota, atau gubernur mau mengalokasikan dana yang cukup untuk kepentingan preventif tadi. Kelembagaan adalah salah satu bagian dari proses preventif dan promotif. Nah, ini yang kita dorong. Dua hal itu saja menurut saya yang penting. Jadi ada kebijakan yang jelas dari kabupaten kota, bagaimana caranya supaya ada alokasi anggaran lah, ada kebijakan khusus dalam penanganan tuberkulosis. Satu hal yang harus kita catat ya, dari pengalaman pandemi juga saya sampaikan, hampir banyak daerah di Indonesia pada waktu pandemi semuanya menyerah ke pusat. Jadi tidak banyak daerah itu yang betul-betul mereka itu mengalokasikan banyak anggaran untuk itu, tidak banyak. Semuanya menyerah ke pusat. Ya, PCR itu reagen-reagennya sebagian besar dari pusat. Hanya Jakarta, DKI Jakarta, ya, kemudian sedikit Jawa Barat yang mau menyiapkan reagen jumlah cukup. Banyak daerah tidak. Di luar Jawa rata-rata tidak. Semuanya menunggu pusat. Nah, TB juga polanya seperti itu. Bagaimana ada anggaran khusus, ya, ada anggaran khusus untuk mendorong fungsi preventif ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi ya, berdasarkan kondisi ini sebagai tambahan ya dari bahan yang disampaikan Dr. Erlina tadi, kita butuh konsistensi. Kita butuh jaminan kontinuitas. Ya, terkait apa? Terkait dua hal. Yang pertama, bagaimana kita membangun sistem kelembagaan di negara-negara yang kuat, yang terstruktur, terorganisir ya, untuk sebagai bagian dari sistem preventif dan promotif untuk tuberkulosis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong ya, mendorong bupati, wali kota atau gubernur atau pejabat lain lah di pemerintahan daerah Sumatera Barat yang mau mengeluarkan kebijakan ya, kebijakan terkait dengan penanganan tuberkulosis khususnya supporting untuk masalah-masalah kelembagaan tadi. Kalau saya hanya menambahkan itu saja, ya dengan cara seperti itu, saya rasa fungsi kita akan jadi lebih konkret. Kita berharap ya para manda sudah pengalaman di berbagai belahan negara di dunia, tentu sudah tahu ya bagaimana strategi di masing-masing negara. Nah kita di Indonesia, masalah kita di situ sebenarnya. Ya kalau saya perhatikan, kita lihat bersama-sama ya belajar dari pandemi kemarin, masalah kita seperti itu. Masalah kita Sumatera Barat seperti itu. Nah, nanti mana juga bisa lihat lagi yang lain. Kalau saya bilang Sumatera Barat ini adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tetapi provinsi kita adalah salah satu provinsi yang persentase nagarinya dengan dengan kasus kriminal seksual itu termasuk tinggi. Kita adalah provinsi dengan kasus LGBT cukup tinggi, ya kan? Kasus HIV/AIDS di luar Jawa yang masuk kategori tinggi. Nah, ini kan jadi cukup ironi ya kalau kita bandingkan dengan simbol-simbol yang kita gunakan. Itu saja yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andani. Kita berikan aplaus dulu untuk Dr. Andani. Nah, ya banyak hal ya, kita ternyata menghadapi banyak hal terkait dengan penyebaran atau menangani kasus TB ini di Indonesia. Ada tadi namanya missing case ya,
yang akan menularkan yang dengan tidak diketahui oleh masyarakat, ya, kepada masyarakat, ya kan. Lalu yang masih tingginya kemiskinan di Indonesia, karena penyakit ini sangat relevan dengan kemiskinan, ada urusan dengan gizi, gitu ya. Terus kurangnya komitmen tadi sejalan dengan pembicaraan Bu Dr. Elina tadi, komitmen baik dari pemerintah di sini ya, kita boleh sebutkan gitu. Dan tenaga kesehatan sendiri, misalnya kalau saya dengar tangkap tadi, misalnya dari sisi diagnosa, jadi tidak serius berarti menangani penyakit ini, sehingga ya kasus ini terus merebak. Belum lagi dari sisi biaya pengobatan yang mahal, waktu pengobatan yang terlalu lama sehingga pasien tidak patuh, akhirnya skip dari pengobatan, dan tadi terjadilah resisten obat, ya. Apa tadi lagi? Nah, dan lain-lain masalah yang kita telah disebut oleh Dr. Andani tadi. Saya menggarisbawahi di sini bahwa kita perlu komitmen. Ini dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah. Bagaimana caranya menghilangkan atau menolkan TB ini seperti yang bisa kita lakukan pada pandemi COVID kemarin baru-baru ini. Ya, seharusnya bisa gitu ya. Tapi tadi sudah digambarkan apa yang harus kita lakukan, karena COVID saya kira tidak seperti TB tidak seperti COVID yang dia batuk-batuk yang masyarakat tidak menganggap itu suatu hal yang serius. Tapi kalau COVID dia ada gejala yang parah dan akut ya, dan lalu lama-lama bisa menyebabkan dia meninggal dengan cepat. Makanya orang kayaknya serius kalau saya menilainya seperti itu. Tapi kalau TB karena pelan-pelan membunuh, jadi orang tidak terlalu serius. Mungkin begitu, Pak Dr. Andani, gitu ya. Nah, tadi karena biaya yang besar, apakah dalam mendidik masyarakat untuk hidup sehat dan tidak menularkan bagi orang yang sudah mengalaminya, atau yang memberi edukasi seperti itu, lalu atau dalam soal pengobatan itu perlu biaya yang tinggi. Dan lain-lain, saya kira semua pendengar dan hadirin yang ada di dalam Zoom ini sudah menangkap semua apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Elina dan Dr. Andani tadi. Nah, sekarang kita akan memberi kesempatan kepada hadirin sekalian untuk menanyakan lebih jauh tentang apa dan bagaimananya tentang TB ini kepada kedua narasumber ini ya yang ada di dalam pertemuan ini, yaitu pertama Dr. Elina Burhan dan Dr. Andani. Anda boleh bertanya di kolom chatting atau boleh langsung tunjuk tangan untuk mengajukan pertanyaan kepada siapa yang mande-mande atau hadirin sekalian inginkan untuk dijawab pertanyaannya. Oke, saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai hari detik ini sudah ada lebih dari 650 orang pendengar radio Rumah Gadang Minang yang mendengar siaran kita ini. Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar radio, dan kita berikan aplaus untuk pendengar radio itu. Terima kasih banyak. Oke, silakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya di Ibu Murni itu raise hand. Oke, yang pertama kita silakan kepada Ibu Mande Murni. Silakan Mande Murni. Gelap sedang di perjalanan sepertinya. Terima kasih Prof. Ya, ini lagi di perjalanan ini. Iya, Lagi dari Bandung mau ke Jakarta. Oke.
Iya, mau bertanya ke Dokter Lina, sebagai mandeh gitu. Ingin bercerita waktu masih aktif kerja dulu Dokter Lina, jadi datang berkunjung ke lab dulu kerja di BD Dokter Lina, berkunjung ke lab di Bukit Tinggi. Jadi adalah family lah, masih family. Salah satu anaknya itu udah diperiksa di Pariso ke rumah sakit. Jadi salah satu di lab itu ada teman gitu, dia bilang dulu bahasanya BR4 ya, udah BR4 waktu itu hari Jumat ya Dokter Lina. Akhirnya dia agak sedikit pingsan habis diperiksa lab itu. Karena kita kenal sama keluarganya, cerita memang masih tabu kalau di negeri kita mengatakan entah bahasa TB itu seperti apa, dikatakan oh ini kena paru-paru basah, itu bahasa kalau di kampung kita diperhalus yang paru-paru basah. Jadi waktu pingsan itu sempat oh ya, karena kita ada pengetahuan dibilang lah ini TB, kena infeksi dari kuman, bisa diobati bahasa gitu. Sampai kakaknya pingsan, ternyata ini sekeluarga udah kena semua beradik kakak gitu Dokter Lina. Hari Jumat Rabunya kita dapat kabar tuh meninggal yang dibilang yang udah BR4 itu. Nah, bagaimana bahasa bagi kita ke orang-orang awam itu Dokter Lina mengatakan TB itu kok mereka nggak terima gitu, maunya paru-paru basah gitu bahasanya. Apakah kita perlu bagi pandai-pandai Minang ini edukasi apa yang bisa kami lakukan untuk yang kita masyarakat awam Dokter Lina? Itu aja. Baik, Terima kasih. ya. Terima kasih Mande Murni, bahwa seharusnya kita tidak boleh lagi menghalus-haluskan istilah untuk suatu penyakit, karena itu akan misleading. Jadi karena menganggap wah paru-paru basah bukan tuberkulosis ya, jadi nggak mau berobat. Ya, bahkan juga ada mengatakan ini cuman flek bukan tuberkulosis, padahal baik flek, istilah yang lama dulu ya, istilah flek ataupun istilah paru-paru basah itu sebetulnya adalah tuberkulosis. Ya, jadi saya kira inilah saatnya kita mengedukasi masyarakat bahwa tuberkulosis itu adalah penyakit yang bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Jadi nggak usah takut, nggak usah disembunyi-sembunyikan namanya atau dihalus-haluskan jadi seolah-olah bukan tuberkulosis. Ya, jadi saya kira salah satu tugas dari Tigo Mande ini adalah memberikan edukasi tentang tuberkulosis itu apa, dan jangan lagi memakai istilah-istilah yang misleading. Ya, saya kira demikian Bu Murni. Oke, terima kasih Bu Dr. Alina. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Ya. Ya, silakan Ibu Mande Siti Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kita di sini bahas mengenai tuberkulosis TBC paru ya. Jadi memang saya tuberkulosisnya kelenjar waktu itu. Tapi saya juga ada down jadinya karena disebut dengan tuberkulosis. Tetapi dari hasil lab itu tidak ada flek, tidak ada gejala di paru-paru. Saya ingin tanggapan daripada penjelasan dari Dr. Erlina atau Dr. Andani, apakah kuman yang penyebab dari TB paru-paru ya dengan TB kelenjar atau TB tulang itu berbeda jenisnya. Dan untuk TB paru-paru itu sebetulnya sudah dianjurkan untuk pengobatan di puskesmas saja. Sedangkan untuk TB kelenjar ini tidak ada obatnya di puskesmas, kita harus pergi ke rumah sakit yang KRS. Jadi kalau untuk TB paru-paru itu ada sudah bisa berulangnya ke puskesmas. Apakah betul demikian? Saya ingin penjelasan dari Dr. Erlina atau Dr. Andani, karena ini memang membuat saya menjadi sedikit down waktu itu, dan saya tidak ada batuk, tidak ada batu darah ya. Nah, cuman gejalanya waktu itu adalah mula-mulanya timbul benjolan di dekat leher ya. Itu satu sebesar kelereng, kemudian berikutnya timbul lagi satu lagi.
Nah, tapi tidak ada gejala batuk, tidak ada kejadian yang lainnya. Nah, tapi untuk disebut sebagai tuberkulosis atau TB, apakah kumannya sama atau berbeda? Atau variannya atau apanya berbeda? Mohon penjelasan. Saya langsung jawab ya, Prof. Salma. Jadi memang tuberkulosis ini seperti yang saya sampaikan tadi disebabkan oleh kuman. Nama kumannya adalah Mycobacterium tuberculosis. Cara penularannya melalui udara. Nah, karena melalui udara, yang pertama kali dimasukinya adalah saluran nafas. Nah, dari saluran nafas itu kemudian masuk ke paru. Nah, tapi ada sebagian dari kuman itu yang kemudian juga bisa melalui jaringan limfe, saluran limfe, atau melalui pembuluh darah itu bisa ke berbagai organ, termasuk ke kelenjar. Biasanya terdampak ada kelenjar di leher, atau di ketiak, atau di selangkangan. Tetapi kuman penyebabnya sama. Karena kuman penyebabnya sama, maka obatnya juga sama. Yang membuatnya berbeda adalah durasi pengobatannya. Kalau TB paru sebetulnya cukup 6 bulan, tetapi kalau TB kelenjar, apalagi kalau kelenjarnya lebih dari 1, itu biasanya lebih dari 6 bulan. Bisa 9 bulan, bahkan ada 1 tahun, bahkan saya pernah mengobati TB kelenjar ini 2 tahun, karena kelenjarnya di mana-mana. Ada di leher, ada di susu, ada di ketiak, ada di selangkangan. Jadi memang untuk TB ekstra paru ini atau TB yang di luar paru itu dianjurkan ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit itu yang menyediakan obat lebih dari 6 bulan. Sementara yang di puskesmas itu adalah obat program dari pemerintah, itu sudah diberi di paket 6 bulan saja. Jadi kalau untuk TB kelenjar yang butuh waktu lebih dari 6 bulan nggak bisa pakai paket itu, karena setelah 6 bulan selesai. Nggak bisa nambah obat lagi, makanya dianjurkan ke puskesmas, padahal obatnya sama, nggak masalah sebetulnya. Ya. Oh, jadi sama obatnya, tapi apa namanya, saya 2 bulan itu kelenjarnya itu sudah kempes, pecah dia. Nah, pengobatan tetap, jadi sekarang terakhir itu 9 bulan. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh Prof. Siti ya. Makasih Ibu Erlina, mungkin dari dan penularannya itu jadi memang melalui bisa penyerangannya berbeda-beda. Jadi saya paru-paru enggak kena. Ya, iya. Bu, saya ingin jelaskan lagi. Yang menular itu adalah kalau TB-nya ada di paru, karena kumannya bisa keluar lewat batuk. Tetapi kalau TB kelenjar, atau TB usus, atau TB tulang, atau TB otak itu tidak menular. Karena dia nggak bisa keluar ya. Yang menular adalah TB paru. Nah, terkait dengan Ibu tadi yang parunya normal, tidak ada TB, itu nggak bisa terjadi demikian. Jadi yang menimbulkan gejala hanyalah yang di luar parunya, sementara yang di parunya mungkin sudah bisa dieliminasi atau dimusnahkan kumannya oleh sistem pertahanan tubuh atau sistem imun yang ada di saluran nafas atau di jaringan paru. Demikian Prof. Siti Salma. Ya, makasih Ibu Erlina. Tapi dampak obat itu masih ada. Mungkin Ibu Armenia juga bisa menambahkan dari farmasi. Itu setelah memakan obat ini pahit. Jadi susah makan jadinya. Nggak ada selera makan itu menjadi kurang. Pahit rasanya setelah mengkonsumsi obat setiap hari ini. Iya, betul itu Bu. Mungkin Ibu Armenia dari farmasi bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Betul itu Bu Siti sama, Mandi Siti sama. Pengobatan TB itu, obat-obat TB, saya sudah bilang bahwa pengobatan TB selain lama itu dia juga memberikan efek samping yang tidak baik gitu ya. Maksud saja yang cukup buruk bagi penderita-penderita tertentu. Ya, mulai dari yang ringan gejalanya sampai yang berat gitu ya, misalnya sampai kepada gangguan fungsi hati dan lain-lain, ya kan? Jadi perlu diperiksa fungsi organ terutama hati, ginjal itu karena pengobatannya cukup lama tadi itu. Ya, jadi rasa pahit ini mungkin dokter yang bisa tahu tuh gimana kenapa bisa begitu. Tapi efek samping dari obat TB memang buruk sebenarnya. Tapi mudah-mudahan itu bisa diatasi sendiri oleh tubuh. Kalau misalnya gangguan hati kan dia juga bisa regenerasi misalnya. Tapi kalau bagi orang tua mungkin agak
sedikit sulit ya Pak Nur Azbiran. Saya sapa di sini sudah lama tidak ketemu. Ya, jadi memang akan ada efek samping itu Bu, konsekuensinya begitu. Bu Ya, Armenia saya tambahkan ya. yes ya. Jadi memang ada beberapa efek samping ringan yang dialami oleh pasien, tapi nggak semua pasien. Ya. Banyak pasien saya rata-rata biasa-biasa aja nggak masalah. Tetapi memang ada pasien-pasien tertentu yang merasa mual, bahkan muntah ya. Tapi biasanya yang mual ini kemudian kita atasi dengan pemberian obat anti mual ya, karena mungkin memang pada dasarnya udah ada sakit mah. Lalu kita tahu obat TB ini diminumnya sekaligus, kadang-kadang 3 tablet atau 4 tablet sekaligus. Nah ini terjadi iritasi di lambung. Jadi tidak mengapa, bisa jadi kerongkongan yang pahit itu adalah dari asam lambung. Jadi mungkin sebaiknya Prof. Siti Salma minta ke dokternya untuk obat lambungnya. Demikian. Pencernaan. Oke, terima kasih sudah menambahkan Dr. Erlina. Alhamdulillah sudah hampir selesai. Iya, oke. 15 hari Kan lagi. masih bersabar dalam 1 bulan lagi ya, Mande Siti Salma. Barangkali Bapak Dr. Andani akan menambahkan sesuatu, silakan. Sorry Prof. Iya. Saya tidak banyak Prof yang saya perlu tambahkan, tapi saya cuma menambahkan yang sampaikan Prof. Erlina tadi. Ini saja karena memang pertama TB yang menular itu betul ya, yang di paru, yang di ekstra paru jarang, terutama yang di kelenjar itu jarang. Kemudian ada lagi TB yang bukan tuberkulosis gitu ya, kayak TB kalau kita istilahkan kelompok kuman TBC, Mycobacterium, yang bukan kelompok tuberkulosis. Jadi misalnya Kansai, Sulgai, Papium, Celulare, dan sebagainya. Nah itu juga sering berkaitan dengan infeksi pada di luar jaringan paru, termasuk pada kelenjar. Nah sebenarnya kadang-kadang perlu kita konfirmasi juga di laboratorium untuk memastikan betul itu apakah memang tuberkulosis paru, Mycobacterium tuberculosis, atau Mycobacterium yang kelompok non-tuberkulosis. Tapi sekali lagi itu perlu kita konfirmasi. Kalau saya sih saran saya, tapi banyak kita di Indonesia ya konfirmasi seperti itu masih sangat terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan efek samping tadi ya, seperti disampaikan memang tidak semuanya terjadi pada semua orang. Namun kalau gangguan-gangguan seperti mual macam-macam yang masih kategori ringan yang bisa diatasi dengan terapi ya, dengan pengobatan untuk saluran cerna ya kita gunakan seperti itu saja, kecuali ada gambaran-gambaran ke arah hepatotoksik baru kita pikirkan penggantian terapi dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah Prof kan sudah tinggal 15 hari lagi, saya rasa sudah sampai hari ini, sampai malam ini udah hampir jam 10 masih segar-segar, saya pikir udah sehat. Ya. Siap Prof. Iya, oke. Demikian, ya, barangkali sudah puas Bu Mande Siti Salma. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Mande yang Mandenya semangat. ayo Ada semangat. Prof Nursal di sini malah. Sorry Prof. Ya. Sempat menyapa tadi. Mande Ben kali? Ini kita berikan ini pertanyaan kepada yang nunjuk tangan itu Alfi Yani. I didn't see her. Oh ya, sorry. Ya silakan. Mande Alfi Yani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Mande, moderator, Ibu Prof. Armenia, juga Ibu Dr. Erlina dan Dr. Andani yang sudah menyampaikan sebagai narasumber yang luar biasa tadi. Saya ikut menyimak, tapi masuknya setengah setelah Bu Erlina tadi, Dr. Erlina. Jadi mungkin sedikit berbagi ya. Saya salah satu penyintas dari TB, Bu Dokter. Saya kena TB pada waktu kena COVID di tahun 2021, kemudian berlanjut ke long COVID, dan kemudian kena bronkopneumonia, tidak sembuh juga. Akhirnya dokter parunya mendiagnosa bahwa saya kena TB. Jadi 9 bulan minum obat yang kena di paru-paru. Nah, jadi alhamdulillah setelah 9 bulan, kebetulan kakak saya Dr. Profesor Armenia membantu dalam
obat-obatan juga. Dan kebetulan kakak saya Dr. Aliana Fia, Bu Erli, Dr. Elina. Jadi kemudian ada pertanyaan dari saya nih. Setelah sembuh dari dinyatakan sembuh, paru-parunya sudah bersih, kata dokter. Setelah dinyatakan sembuh, apakah kemungkinan kembali kena TB lagi itu ada kemungkinan untuk kembali kena TB atau bagaimana? Karena dari gejala-gejala yang dilihat sebelum, saya tidak terlalu berat sih, maksudnya gejala yang saya alami itu badan hangat, kemudian tidak batuk, tidak tidak berdahak dan sebagainya, tetapi saya selalu berkeringat kalau bangun tidur jam 3 pagi. Nah, beberapa hari belakangan ini saya setelah dinyatakan sembuh tahun 2021 akhir, tetapi di dalam sebulan ini saya mengalami kembali itu berkeringat waktu bangun tidur, tetapi badannya tidak hangat. Jadi saya ada rasa takut juga, ada sedikit rasa nyeri di dada sebelah kiri. Apakah itu kemungkinan itu terjadi lagi atau bagaimana? Mungkin minta konfirmasi atau minta saran dari Ibu Prof. Dr. Erlina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Ya. Kalau melihat fisiknya Bu Alfi sih, saya agak yakin bahwa nggak akan terjadi relapse atau kekambuhan ya. Tapi memang kemungkinan kambuh itu selalu ada, terutama kalau faktor risikonya ada. Contohnya mungkin ada diabetes. Apakah ada diabetes? Enggak ada, alhamdulillah tidak ada diabetes, Dok. Atau penyakit-penyakit lainnya yang membuat sistem imunnya rendah. Dan juga Tidak ada. dicari tahu apa sumbernya siapa. Jangan-jangan ada di rumah yang jadi sumber penularan. Nah, kalau sumbernya ada, ini paparan atau terekspos yang terus-menerus itu bisa memungkinkan terjadi kekambuhan karena terinfeksi ulang namanya. Ya, terinfeksi ulang. Alhamdulillah di rumah tidak ada. Oke. Coba di kantor atau waktu saya kena kemarin itu karena saya berobat ke dokter paru waktu menentukan apakah saya, karena long COVID itu, jadi komunikasi dengan dokter paru, ya. Kemudian akhirnya terpapar di lingkungan pada saat di tempat praktek beliau. Ya, jadi saran dari yang saya sekarang ini nggak ngerti ini apakah memang itu lagi atau gimana. Saran dari saya sih dijaga saja sistem imunnya ya, istirahat cukup, gizi yang seimbang, vitamin kalau perlu ya, insya Allah sih nggak akan ada kekambuhan ya Kak. Tadi di awal kan saya sampaikan kalau melihat sosok atau fisik ibu sih kecil kemungkinan untuk terjadi kekambuhan. Tetapi itu tadi kalau paparan atau exposure yang terus menerus dari mungkin sumber yang kita tidak ketahui, atau ibu kemudian mungkin dalam suatu masa ada deadline atau apa, makannya lupa istirahat sehingga sistem imunnya turun, nah bisa jadi juga. Jadi begadang kali ya Bu Dr. Erlina. Yang suka begadang gitu. Kayaknya memang suka begadang. Dikurangi aja Bu Alfi. Ya insya Allah mudah-mudahan Dok. Terima kasih Dokter. Terima kasih Uni. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Saya ada sedikit. Ado Ambo, Mbak. Ado Ambo, Mandi Armenia. Oh ya, I didn't see. Siapa tadi itu? Bu Tati. Tati dari Belanda. Tati dari Belanda. Silakan Mandi Tati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama untuk ke Dr. Erlinda. Sangat menarik sekali paparannya. Dan saya akan menceritakan atau menanyakan, kasusnya bukan kasus saya, kasus suami saya. Dia memang dari sejak kecil mempunyai keluhan asma. Sudah lama tidak kambuh, pernah 25 tahun lalu kambuh. Tetapi yang akan saya ceritakan topiknya adalah pada masa-masa COVID, suami saya mengalami batuk yang sangat hebat gitu ya. Terus suatu saat dia sedang kontrol ke dokter, terus langsung dia harus pakai ambulans ke
rumah sakit. Diduga karena waktu itu musim COVID, takutnya kalau COVID. Jadi dia sempat bawa ke sana dan di satu malam itu diadakan beberapa tes dan sehingga dia dikarantina di suatu kamar karena satu orang ya. Tapi ternyata alhamdulillah dia bukan COVID, tetapi gejalanya menyerupai COVID. Apa yang dihasilkan itu antara lain adalah di sini disebut dengan long emboli. Jadi bukan tidak ada sangkut pautnya dengan tuberkulosis, apa hanya ingin mengatakan bahwa itu juga sudah merupakan suatu apa ya namanya warning mungkin ya, karena dia dari kecil sudah mempunyai keluhan paru-paru, asma. Jadi waktu itu kita memang takut kalau memang itu COVID, ternyata bukan, dan juga bukan TBC, tetapi long emboli. Yang akan saya tanyakan, apa sebetulnya long emboli yang disebut di sini? Itu saya kurang paham. Baik, terima kasih Bu Tati. Jadi suami Ibu ada penyakit asma ya. Asma itu sebetulnya penyakit yang dalam kesehariannya orangnya normal-normal saja, Betul. nggak kelihatan sama sekali, kecuali kalau ada pemicu. Biasanya pemicunya kalau di luar negeri sih biasanya pas musim spring ya, musim semi Ya, itu betul. bunga Sari. Ya, betul. Ya. Betul, dia selalu dalam itu ya. Ya, biasanya kalau di luar begitu. Kalau di Indonesia banyaknya karena debu atau karena makanan tertentu, seafood dan lain-lainnya. Jadi masing-masing orang itu kadang-kadang berbeda pencetusnya. Tapi di luar serangan, pasien-pasien yang asma ini orang-orang yang normal seperti biasa. Betul. Nah, terkait dengan lung emboli bisa jadi itu pasien akan jadi sesak. Karena parunya tersumbat dan itu bisa aja terjadi karena infeksi yang lain atau bisa juga karena masalah di jantung atau sirkulasi cairan yang tidak baik. Ya mungkin karena ya. Betul. Ya, jadi biasanya sih kalau cepat diketahui diberikan pengencer biasanya kemudian normal seperti biasa. Jadi tergantung dari underlying disease-nya sebetulnya. Ada yang karena masalah hipertensi, sakit jantung, dan juga ada masalah cairan yang kurang seimbang juga bisa. Betul. Nah, itu mengenai cairan yang kurang seimbang, itu ternyata kedua kali juga mendapat serangan lagi, yaitu dia saluran air kencingnya mendapat apa namanya radangnya infeksi ya. Jadi itu juga yang merupakan suatu kejadian yang amat sangat mengerikan ya, karena itu tidak apa namanya tidak menyenangkan bagi pasien, apalagi saya juga melihatnya sesak juga biasanya Bu, sesak banget biasanya. Sakit sekali ya, Ya. betul. Jadi, Tapi alhamdulillah setelah mendapatkan obat antibiotik yang sangat tinggi dan juga prednikson, dalam 3 hari itu radangnya menurun. Tetapi memang sampai sekarang dia masih dalam kontrol dari long arch, apa tuh dokter paru-paru, karena memang paru-parunya mempunyai masalah. Tetapi di sini alhamdulillah kita bukan tidak ingin mengecilkan di Indonesia, di sini terkontrol, maksudnya kalau kita tidak datang pun dipanggil. Jadi apa namanya, kita seolah-olah itu diingatkan bahwa kamu ini adalah pasien yang harus selalu datang, tidak usah memikirkan uang untuk bagaimana, di sini hanya untuk datang saja di ini. Jadi alhamdulillah, tapi sampai saat ini masih dia memakai oksigen. namanya kita puff di sini, apa tuh alatnya saya nggak tahu, coba akan nebulizer. Ya itu semacam itu. Ya. Jadi itulah itu apa namanya sharing ya, tapi alhamdulillah terkendali, tetapi tetap dia seperti kata dokter tadi katakan, setiap springtime dia akan selalu sampai bersin 100 kali sehari, itu yang sangat membuat dia lelah gitu ya, karena ini ya serangan dari bukan serangan, adanya serbuk bunga yang sekali keluar sehingga dia ini mungkin itu jadi, mungkin Bu Tati mungkin untuk suaminya
pencegahan itu sangat penting, dan karena tahu Betul. pencetusnya adalah serbuk bunga yang ada di musim spring, mungkin pada saat memasuki musim spring itu udah siap siaga, misalnya sedia steroid di Pakai rumah, masker. sedia inhalasi, kalau keluar rumah Iya, pakai masker gitu ya, iya, supaya iya, iya. tidak terhirup polen-polen itu. Ya. Betul, betul, betul. Ya, terima kasih dokter, sangat Ya. menolong sekali keterangannya. Ya, dan memang Assalamualaikum. sistem di Belanda juga kan sistem kesehatannya bagus ya, datanya apa Ya, digitalisasi. Kalau ada pasien kronik seperti itu biasanya akan diingatkan selalu ya. Jadi iya masalah betul. asuransi seperti itu. Ya. Ya, betul. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ada tambahan dari Dr. Andani? Nggak lanjut, Bro. Oke, terima kasih. Ada satu yang menarik perhatian saya tadi tentang missing case ini. Ini bagaimana kira-kira bisa terjadinya, Dr. Elina? Ya, missing case itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, masyarakat nggak ngerti kalau dia mengalami TB. Jadi masyarakat itu banyak yang menganggap batuk itu batuk biasa. Padahal kan orang normal itu nggak batuk. Ya. Kalau batuk pasti ada sesuatu yang tidak normal. Ya, jadi batuk adalah suatu mekanisme pertahanan dari saluran nafas untuk mengeluarkan sesuatu supaya tidak menghalangi saluran nafas. Contohnya, kalau ada infeksi atau inflamasi atau peradangan di saluran nafas yang kemudian menghasilkan sekret atau cairan, maka saluran nafas refleksnya adalah dengan batuk agar cairan itu keluar supaya saluran nafasnya menjadi lancar begitu ya. Dan jadi intinya orang normal itu tidak batuk. Kalau batuk, it must be something wrong ya. Ada sih batuk yang disengaja, yaitu contohnya kalau mungkin ya ada yang cakep lewat tuh batuk-batuk bapak-bapak supaya dapat perhatian gitu ya. Nah itu batuk yang disengaja. Atau batuk yang memang bukan penyakit, misalnya tersedak, keselak. Pasti kita akan batuk supaya mengeluarkannya ya. Jadi orang normal itu nggak batuk. Nah, masalahnya banyak masyarakat merasa batuk biasa, padahal bisa jadi batuk itu karena TB. Kemudian wah demam-demam, oh saya kurang minum, selalu ada denialnya, selalu ada rasionalisasinya. Kalau makin kurus, oh iya saya ini belakangan agak kurang makan, kemudian kok lemes-lemes, iya nih kurang istirahat, ada aja alasannya. Ya, jadi itu salah satu karena denial, ya tidak mengerti, tidak tahu bahwa gejala-gejala TB ini adalah seperti ini. Makanya saya mengatakan tadi ke Manda Ben, ini slide saya silakan dibagi-bagikan karena ada gejala TB, simptomnya TB apa tadi kan di situ ya. Kemudian juga yang kedua adalah masalah stigma. Dari dulu orang di masyarakat itu menganggap kalau TB itu sesuatu yang tidak baik. Maka orang katakan, kok bisa dikatakan TB turunan, saya nggak ada yang TB kok. Lah, TB itu bukan penyakit turunan, tapi penyakit infeksi. Ya. Jadi merasa malu kalau sakit TB, takut dikucilkan, atau kalau bekerja takut dikeluarkan, akhirnya nggak mau memeriksakan diri karena takut dianggap TB. Sehingga itu tadi, ini mereka adalah missing cases ya. Mereka sakit tapi tidak terdiagnosis, dan missing cases ini membuat penularan terus terjadi karena sumbernya nggak dengan COVID tidak kemarin diagnosis. kan ya. Ya begitu Prof. Armen ya. Oke, terima kasih. Nah ini Bunda Ben, Manda Ben sedang menunjuk tangan. Silakan Manda Ben untuk mengajukan pertanyaan kepada siapa. Oke, terima kasih Manda Mini. Pertanyaan saya buat Dr. Erlina, ini kita jadi concern juga dengan keadaan di United States begitu ya. Mungkin Mande Erlina waktu ke UN kemarin ada mungkin ada materi yang begini atau bagaimana tentang penyakit tropis yang menular ke Amerika, sepertinya TBC ini. Andaikan ada ya, saya nggak tahu, tapi Dr. Erlina kan ke UN belakangan ini ya, baru-baru ini. Kemudian karena di United States ini orang tuh nggak ada yang dapat TB kecuali itu terinfeksi dari luar gitu. Misalnya dari dia pergi ke Indonesia ke gimana gitu ya.
Jadi Saya- mungkin saya begitu jawab. saja, Minda Erlina. Oke, Ya. saya jawab ya, Manda Ben. Jadi Ya. Amerika, United States adalah termasuk negara yang low burden country. Mereka sedikit sekali kasusnya. Kalaupun ada kasus biasanya dari migran, dari Meksiko, dari Vietnam, dari negara-negara Asia. Ya, yang mereka concern sekarang bukan pengobatan kasus TB, tapi pencegahan. Pencegahan dengan obat-obatan. Jadi kalau ada orang yang IGRA positif, ya, atau mantu tesnya positif, artinya ada kuman di tubuhnya walaupun dia nggak sakit, itu diberikan obat pencegahan. Ya, karena mereka nggak mau ada kasusnya. Jadi sebelum sakit baru terinfeksi sudah diobati. Dan mereka juga untuk sistem imigrasinya sangat ketat. Kalau ada yang datang untuk tinggal dalam waktu lama, mereka biasanya minta keterangan bebas TB. Ya, jadi itulah ketatnya di Amerika karena memang mereka low burden ya. Jadi betul Mandebel mengatakan ya kalaupun ada kasusnya biasanya orang luar, migran atau ya itu yang foreign born citizen gitu ya, walaupun dia orang Amerika tapi kalau lahir di luar itu dianggap mungkin saat lahir sangat kecil sudah ada kuman TB tapi belum manifest sebagai penyakit. Datang ke Amerika mungkin hidup belum langsung seneng kayak mande-mande, masih susah-susah gitu, makannya susah, sistem imunnya rendah, maka kemudian bisa jadi sakit TB ya. Itu yang satu hal. Nah, kemudian yang related dengan saya ke UN, ke United Nations, itu memang pertemuan high level meeting untuk tuberkulosis, tapi itu lebih ke arah politik kebijakan global tentang bagaimana mengatasi TB di tingkat dunia dan perlu sekali community engagement. Ya. Jadi ya itu lebih ke arah policy dan juga ke arah financial support dari negara-negara maju agar memberikan support untuk pemberantasan atau eliminasi TB di negara-negara berkembang dan negara-negara yang kurang beruntung begitu. Jadi karena TB adalah masalah global, maka tanggung jawabnya juga harus global. Jangan bukan berarti Amerika, Inggris, Kanada karena low burden jadi nggak peduli, nggak boleh. Jadi di high level meeting itu adalah diminta komitmen semua negara untuk saling membantu. Demikian Bu Mande Ben. Ya, terima kasih banyak Dr. Erlina. Oke, Mande Ben. Jam saya sudah menunjukkan pukul 22. Saya kira diskusi banyak sebenarnya, tapi boleh kontak langsung atau dengan Dr. Erlina atau Dr. Andani, ya kan? Saya tidak akan menyimpulkan sebenarnya pertemuan kita ini, ya. Tapi yang jelas dari cerita kita, diskusi kita tadi, kita perlu waspada secara pribadi akan situasi sekeliling seperti kita waspada di waktu COVID tempoh hari, ya Dr. Erlina, kalau ada yang batuk, kalau orang tidak pakai masker, kita yang pakai maskernya. Mungkin sedia masker setiap saat, gitu barangkali. Lalu bagaimana mengedukasi keluarga kita, lingkungan kita, atau komunitas-komunitas yang kita terlibat di dalamnya, agar mereka juga menunjukkan sikap yang sama dan atau memberikan edukasi kepada orang-orang yang sudah kita ketahui dia menderita TB dan atau menyarankan kepada penderita TB untuk memeriksa penderita batuk-batuk untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Itu bentuk waspada yang kita bisa share kepada orang lain. Ya, oke. Kesimpulan lain-lainnya silakan kita simpulkan sendiri masing-masing kita, ya kan? Yang jelas saya berterima kasih, kita wajib berterima kasih sekali kepada kedua narasumber kita, Dr. Erlina Burhan, Dr. Andani Eka Putra yang telah men-share pengetahuan kepada kita semuanya
mudah-mudahan pengetahuan yang kita sudah tuntut malam ini bermanfaat bagi kita dan menjadi amal saleh bagi para narasumber dan bisa kita amalkan kepada orang-orang di sekitar kita seperti tadi. Ya kan? Sebagai penutup, kita minta kepada Mande Ben sebagai ketua 3M untuk memberikan sepatah kata. Kepada Mande Ben, kami persilahkan. Oke, terima kasih Manemini. Subhanallah, baru sekarang kita ya awake gitu. Pertama, terima kasih, beruntung sekali kita, syukur alhamdulillah kita menemukan dengan judul ini, initiate dari Dr. Erlina, Dr. Andani juga ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kemudian subhanallah, di sini yang penting kita katakan, kita dapatkan tadi ya, panjang lebar semuanya sudah ada ya. Di sini kita yang pentingnya kolaborasi. Tugas homework kita, Mandeh Minang Mancanegara gitu ya, 3M, subhanallah, kita akan usahakan seperti apa yang beliau katakan tadi, begitu ya. Pencegahan itu penting sekali, kemudian kolaborasi dengan lembaga-lembaga konstitusi, dan pokoknya segala yang beliau katakan tadi, ini saya catat ya, semoga kita ini akan jalankan homework kita ini sebagai Bundaran Mandeh Minang Mancanegara, kolaborasi dengan Bu Herlina, Pak Andani, dan lain-lain begitu ya, dengan lembaga-lembaga, dan kami mengharapkan ini kebetulan Mandeh Erlina juga di 3M begitu ya, jadi kita harapkan benar-benar, apalagi dana, kita benar-benar akan berusaha seperti yang Dr. Andani bilangkan, sampai kepada pelosok-pelosok KKN dari university, mungkin Fakultas Kedokteran UNAN misalnya ya, untuk kita di Sumatera Barat, mungkin ini kita lebih anjurkan juga lagi, karena di sini banyak juga ya dosen-dosen fakultas di kedokteran kita di sini. Tetapi yang penting sekali, intinya kita harus kolaborasi, kita harus berusaha membantu keadaan di negara kita ini. Rasanya begitu, saya nggak menyangka, speechless, begitu besar kiranya wabah, bukan wabah ya, tapi penyakit menahan TB ini. Barangkali begitu saja. Tidak akan panjang lebar, semuanya sudah panjang dan lebar, yang kita perlu lagi memahaminya. Kita dengarkan lagi nanti kerekaman-rekamannya, kita akan sebar juga PowerPoint yang diberikan, materi yang diberikan oleh Dr. Erlina, dan juga mungkin dari Dr. Andani juga, insya Allah kami dari 2M mengucapkan terima kasih banyak pada para hadirin juga ya, semoga kita belajar banyak dari ini, terutama dari sanak-sanak di radio Rumah Gadang Minangkabau. Oke, kita perlu bekerja sama, kita menghimbau semua pelosok di negeri kita di ranah Minang, insya Allah. Barangkali dengan ini, ya pertama terima kasih, maaf juga atas segala yang tidak berkenan kepada semua-semua. Kita tutup saja dengan doa penutup majelis saja yang umum. Subhanakallahumma wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah, maaf lahir batin. Semoga segala yang kita dapatkan menjadi berkah. Dengan niat, mari kita luruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala. Insya Allah. Kemudian begitu saja Mande Armenia, silakan kita tutup supaya yang saudara-saudara hadirin yang di Indonesia juga sudah malam. Selamat malam, terima kasih, maaf lahir batin. Oke, sedikit amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang telah dipanjatkan oleh Bunda Mande Ben tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah cara kita ini
tak ada gading yang tak retak pasti. Sebagai pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mandi 3M, hadirin dan para pendengar radio Rumah Gadang Minangkabau yang masih setia sampai saat ini. Saya belum dapat laporan dan berapa sampai akhir acara ini pendengar radio. Ya, terutama sekali kami berterima kasih banyak kepada narasumber kita, Dr. Elina Burhan dan Dr. Andani Putra. Maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan kontak 3M di website seperti yang ada pada kolom chatting tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada hadirin yang mungkin masih ada pertanyaannya atau gimana, kalau ada pertanyaannya nanti bisa dikontak kita. Kemudian kalau masih ada chatting sama kita, mungkin para dokter kita mau istirahat gimana ya, tapi boleh juga saling berbagi kalau ada nanti pertanyaan atau gimana dalam materi itu nanti kita usulkan kepada. Assalamualaikum, pamit semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Lina.